semuanya, sehingga hari ini kita bisa kembali berkumpul melaksanakan tugas kita sebagai pelajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya dan pimpin. Berdiri siap. Beri salam kepada Ibu Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya, ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir lengkap. Nah, bagaimana kabarnya? Siap untuk mengikuti pembelajaran? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan melakukan ini. Coba perhatikan, ada dua jenis zat cair yang di depan Ibu. Nah, yang Ibu mau tanyakan sekarang, apa yang mungkin diberikan anak-anak sekalian tentang panas dan dingin? Ya, panas berkaitan dengan air panas. Ya, kalau dingin dengan es batu ya. Jadi, oke. Nah, sekarang kira-kira apa yang terjadi jika tubuh kita dalam keadaan demam? Kita akan panas. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa tubuh kita dalam keadaan panas? Ada yang bisa? Dengan mengatur badan dengan kulit. Dengan cara seperti ini ya, misalnya seperti ini, supaya kita ketahui bahwa misalnya tubuh kita dalam keadaan panas bisa diukur dengan menggunakan tangan dengan meletakkan di atas jidat, ya. Nah, baik, pelajaran kita hari ini kita akan membahas mengenai suhu, ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pertama, melalui kegiatan menonton video, peserta didik dapat menjelaskan
antara lain mempelajari pengertian suhu, mempelajari alat ukur suhu, tuliskan dan tempelkan di atas ya. Apa yang sudah tahu, kemudian yang belum diketahui. Nah, untuk mengukur zat cair ada dua kemungkinan loh zat cairnya. Yang pertama bisa alkohol, yang kedua bisa rasa. Masing-masing memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Nah, apa saja sih kekurangan dan kelebihannya? Simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Herlina, guru kita dari SMP Negeri 12 Kabupaten Serang. Kali ini kita akan membahas materi tentang suhu. Adapun tujuan pembelajarannya antara lain mempelajari pengertian suhu, mempelajari alat ukur suhu, macam-macam termometer dan juga cara mengkonversi satuan suhu. Suhu adalah derajat panas dan dinginnya suatu benda. Nah, untuk mengukur suhu tidak bisa ya hanya dengan menggunakan tangan saja. Ya, walaupun ada juga sih pada saat salah satu keluarga kita yang sedang demam, kemudian kita menempelkan tinggi tangan atau telapak tangan ke bagian kening anak tersebut yang sedang demam. Nah, tapi kalau menggunakan kulit saja tidak bisa ya untuk mengukur secara pasti berapa derajat panas tubuh seseorang. Nah, untuk mengukur panas tubuh seseorang yang paling valid atau yang paling tepat adalah dengan menggunakan alat ukur yang namanya termometer. Nah, termometer juga macam-macam loh. Ada termometer laboratorium, ada termometer dinding, termometer kristal cair, ada termometer di metal, dan pastinya ada termometer suhu tubuh. Dan untuk termometer suhu tubuh pun bermacam-macam. Ada yang diletakkan di mulut, ada yang diletakkan di ketiak, dan ada juga yang langsung ditembakkan ke kulit tubuh kita. Tapi bukan ditembak betulan ya, karena menggunakan prinsip dari penyinaran sinar inframerah. Nah, untuk termometer yang di dalamnya berisi zat cair, ada dua kemungkinan loh zat cairnya. Yang pertama bisa alkohol, yang kedua bisa rasa. Masing-masing memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Nah, apa saja sih kekurangan dan kelebihannya? Simak videonya berikut ini. Kemudian ada titik es, yang merupakan sebagai titik tetap bawah, dan titik tetap bawahnya pun berbeda-beda. Celsius 100 dan 0 di 1, Fahrenheit 80 dan 0, 50 dan Celsius 373 diambil 273 jadi 100. Nah, sekarang kita bahas satuan-satuan suhu. Untuk negara kita, yaitu Indonesia, menggunakan satuan suhunya adalah derajat Celcius. Nah, bagaimana dengan satuan-satuan suhu di negara yang lain? Dan ternyata satuan-satuan suhu tidak hanya derajat Celcius ya, ada satuan-satuan yang lain. Secara internasional, satuan suhu adalah Kelvin. Dan biasanya di negara Eropa dulu menggunakan satuan derajat Reaumur. Tetapi satuan ini sudah jarang sekali yang digunakan, dan bahkan di negara-negara Eropa khususnya Prancis dan Jerman sekarang menggunakan derajat Celcius sebagai pengganti Reaumur. Kecuali untuk industri-industri tertentu, misalnya pembuatan permen dan keju yang ada di negara tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara untuk mengukur secara pasti berapa derajat panas tubuh seseorang. Nah, untuk mengukur panas tubuh seseorang yang paling valid atau yang paling tepat adalah dengan menggunakan alat ukur yang namanya termometer. Nah, termometer juga bermacam-macam loh. Ada termometer laboratorium, ada termometer dinding, termometer kristal cair, ada termometer di metal, dan pastinya ada termometer suhu tubuh. Dan untuk termometer suhu tubuh pun bermacam-macam. Ada yang diletakkan di mulut, ada yang diletakkan di ketiak, dan ada juga yang langsung ditembakkan ke kulit tubuh kita. Tapi bukan ditembak betulan ya, karena menggunakan prinsip dari penyinaran sinar inframerah. Nah, untuk termometer yang di dalamnya berisi zat cair, ada dua kemungkinan loh zat cairnya. Yang pertama bisa alkohol, yang kedua bisa rasa. Masing-masing memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Nah, apa saja sih kekurangan dan kelebihannya? Simak videonya berikut ini.
Celsius. Nah, bagaimana dengan satuan-satuan suhu di negara yang lain? Dan ternyata satuan-satuan suhu tidak hanya derajat Celcius ya, ada satuan-satuan yang lain. Secara internasional, satuan suhu adalah Kelvin. Tapi ada beberapa negara yang menggunakan satuannya adalah derajat Fahrenheit. Dan biasanya di negara Eropa dulu menggunakan satuan derajat Reaumur. Tetapi satuan ini sudah jarang sekali yang digunakan, dan bahkan di negara-negara Eropa khususnya Prancis dan Jerman sekarang menggunakan derajat Celcius sebagai pengganti Reaumur. Kecuali untuk industri-industri tertentu, misalnya pembuatan permen dan keju yang ada di negara tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara untuk mengubah satuan-satuan suhu. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ya. Nah, sekarang kita akan membahas konversi suhu atau cara mengubah satuan suhu. Perhatikan baik-baik ya, keempat jenis termometer ini yang memiliki satuan yang berbeda-beda. Nah, ada titik-titik air dinyatakan sebagai titik tetap atas. Perhatikan ya, titik tetap atasnya berbeda-beda. Kemudian ada titik beku es yang dinyatakan sebagai titik tetap bawah, dan titik tetap bawahnya pun berbeda-beda. Jenis termometernya ada yang Fahrenheit, kemudian ada derajat Celcius yang biasa kita pakai ya di Indonesia, kemudian ada Reaumur, dan satu lagi adalah Kelvin yang dinyatakan sebagai satuan internasional. Nah, caranya adalah kita kurangi titik tetap atas dan titik tetap bawah, atau kita cari selisihnya. Untuk Fahrenheit 212 diambil 32 sama dengan 180. Untuk Celcius 100 diambil 0 jadi 100. Reaumur 80 diambil 0 jadi 80, dan Kelvin 373 diambil 273 jadi 100. Nah, karena ini masih terlalu besar, kita sederhanakan ya. Dengan dua kita coret dulu nolnya. Nah, kemudian karena angkanya masih besar, kita bagi 2 juga. 18 bagi 2 jadi 9, 10 bagi 2 jadi 5, 8 bagi 2 jadi 4, dan 10 dibagi 2 jadi 5. Nah, nilai-nilai ini adalah skalanya. Jadi, Fahrenheit skalanya 9, Celcius 5, Reaumur 4, dan Kelvin 5. Nah, sekarang kita akan membahas latihan soalnya terkait dengan konversi satuan suhu. Sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius. Diperoleh angka 40 derajat Celcius. Letakkan suhunya dalam satuan Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Mula-mula, adik-adik harus mengingat keempat jenis termometer yang tadi ya. Ada Fahrenheit, Celcius, Reaumur, dan juga Kelvin. Dan jangan lupa skala-skalanya harus diingat juga. Ada 9, 5, 4, 5. Yang pertama akan kita bahas adalah mengubah dari 40 derajat Celcius menjadi berapa derajat Reaumur. Nah, karena yang diketahui adalah Celcius dan yang dicari adalah Reaumur, maka keempat jenis termometer ini tidak semuanya dipakai ya. Jadi yang kita gunakan adalah C atau Celcius dan yang R atau Reaumur. Nah, sisanya tidak kita gunakan. Nah, sekarang untuk yang dicari adalah R. Jadi R diambil titik bawahnya R yaitu 0 dibagi yang diketahui adalah C. Jadi C diambil titik bawahnya C itu 0 juga. Sama dengan untuk sebelah kanan adalah nilai skalanya. Dimulai dari skala R yaitu 4 dibagi skala C adalah 5. Kemudian R yang 0 tetap R dibagi C yang 0 juga tetap C. Sama dengan nilai sebelah kanan tetap sama ya, tidak berubah, yaitu 4/5. Nah, sekarang yang akan kita cari adalah nilai R. Untuk mencari nilai R sama dengan 4/5, kita akan merubah C yang tadinya di sebelah kiri sekarang diubah menjadi di sebelah kanan dengan cara dikali C. Jadi R sama dengan
4/5 kemudian dikali nilai C-nya. Nilai C-nya sesuai dengan soal adalah 40. Jadi dikali 40. Dan sekarang kita coba hitung. Untuk yang termudah kita bagi dulu ya. 40 dibagi 5. Jawabannya adalah 8. Jadi 8 dikali 4 sama dengan 32. Satuannya derajat reamur. Mudah kan? Oke, kita lanjutkan ya. Masih dengan soal yang sama, tetapi akan kita ubah satunya menjadi derajat Fahrenheit. Di video tadi, kemudian dituliskan di tabel di atas. Kemudian Baik aja, kalau misalnya tidak berbeda dengan yang tadi. silakan tuliskan juga. Yang tidak dipahami, tuliskan dalam sticky note dan ibu tuliskan. Silakan menuliskan apa yang tidak dipahami. Tuliskan kalau misalnya sudah tahu apa itu suhu, dituliskan, baru ditempelkan di aku tahu. Silakan tempelkan apa yang dipahami dan tidak memahami yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Masih ada? Masih ada yang tidak dipahami? Atau yang apa yang sudah pernah dipelajari? Pernah dengar istilah panas tak? Bisa dituliskan di sini. Panas dan dingin. Oke. Baik, dari tayangan video tadi yang sudah diketahui oleh anak-anakku sekalian bahwa ada suhu. Apa itu suhu? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Nah, suhu adalah derajat panas atau rendahnya suhu ya pada tubuh seseorang. Kemudian ada lagi, ibu lihat ada termometer. Untuk apa itu termometer tadi? Untuk mengukur suhu. Baik. Nah, kita perhatikan di aku ingin tahu. Ada yang tidak memahami tadi mengenai temperatur suhu. Nah, ini temperatur suhu kan ada Kelvin, Celcius, reaumur, dan apa satu? Fahrenheit. Nah, di konversi suhu. Jadi coba perhatikan gambar yang tampilkan tadi konversi suhu. Pertama ada titik di air yang Fahrenheit nilainya 12 Fahrenheit, kemudian Celcius nilainya 100 derajat Celcius, kemudian reaumur 80 derajat reaumur, kemudian 373 Kelvin. Kemudian ada titik bawahnya dari Fahrenheit menjadi 32 derajat Fahrenheit, kemudian 100 derajat Celcius, dan titik bawahnya 0 derajat Celcius. Di reaumur itu 0 derajat Celcius reaumur. Kemudian Kelvin 273. Nah, untuk mengetahui
Duduk dengan tegak. Duduk senyaman mungkin. Duduk senyaman mungkin dan letakkan tangan di atas kedua pahanya. Letakkan tangan di atas kedua pahanya dan pejamkan mata. Tarik napas dalam-dalam dan keluarkan melalui rongga hidung secara perlahan. Lakukan 3 kali. Tarik napas, lepaskan. Sekali lagi, tarik napas. Pikirkan apa yang akan kalian lakukan ke depannya demi masa depan Kak. Fokus. Kembali tarik napas. Lepaskan. Dengarkan suara yang terjauh. Rasakan. Kembali membuka mata. Kembali membuka mata dan lihat benda yang ada di depannya. Bisa dimulai kembali? Bisa. Oke. Sekarang kita akan melakukan praktikum. Sebelum melakukan praktikum, silakan perhatikan video yang ditayangkan mengenai langkah-langkah pembuatan termometer sederhana. Perhatikan ya. Silakan perhatikan cara membuat termometer sederhana. Jadi, Ibu sebelumnya sudah meminta kepada anak-anakku sekalian untuk membawa alat bahannya ya. Jadi ini adalah langkah pembuatan termometer sederhana. Silakan anak-anakku sekalian siapkan untuk lakukan. Silakan ini.
Celsius? 80. Berapa derajat dalam skala Kelvin? 333. Mengapa ketiga air tersebut memiliki skala yang berbeda-beda? Perbedaan pada skala suhu.
uji kemampuan kalian mengapa telapak atau hubungan tangan tidak dapat mengukur suhu sebagai bagian tubuh secara pasti. Nah, yang kedua, gunakan alat ukur suhu yang kalian punya di rumah atau di sekolah. Ukurlah berapa besar suhu yang ada di dalam ruang saat ini dan ubahlah ke skala Fahrenheit. Kemudian gambarkan skala perbandingan termometer buatan kalian sendiri. Yang tadi ya, bandingkan dengan termometer yang sesungguhnya. Kemudian ukurlah suhu ruangan kelas dengan menggunakan termometer buatan kalian sendiri. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, Ibu mau tanya bagaimana perasaannya? Senang atau bagaimana? Masih mau model pembelajaran seperti ini ya? Baik, kita simpulkan pembelajaran hari ini bahwa suhu adalah, kita akan bersama yang apa itu suhu? Panas dan dinginnya suatu beda. Dan alat ukur yang digunakan berupa termometer. Nah, hari ini cukup. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai kalor, ya. Jadi anak-anak sekalian silakan cari materi mengenai kalor dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan belajar seperti biasanya. Kita akan misalkan seperti ini lagi dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.